Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, kelas 4. Bab 1 tentang lingkungan hidup. Sebelum pembelajaran PLH kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini pembelajaran PLH bab lingkungan hidup. KD 1.1 Mengidentifikasi konsep lingkungan hidup. 1.2 Mengidentifikasi masalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu A. Pengertian lingkungan hidup, B. Komponen lingkungan, C. Upaya peningkatan lingkungan sehat, D. Permasalahan lingkungan, E. Dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang A. Pengertian lingkungan hidup. Apa ya lingkungan hidup itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, indah, dan rapi, sehingga terhindar dari kuman atau bibit penyakit. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, banyak sampah, tidak tertata rapi, gersang, sehingga banyak kuman atau bibit penyakit seperti pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. B. Komponen-komponen lingkungan. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain. Makhluk hidup juga membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Adapun komponen-komponen lingkungan adalah komponen biotik, terdiri dari makhluk hidup, contoh tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau faktor alam, contoh tanah, suhu, cahaya, udara, dan batu. Interaksi sosial. Interaksi atau hubungan yang terjadi antar manusia dari suatu daerah atau daerah lain secara langsung atau tidak langsung, baik secara individu atau secara kelompok. C. Upaya peningkatan lingkungan sehat. Upaya untuk meningkatkan lingkungan hidup antara lain menerapkan 7K: kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan. Pengelolaan sampah dengan benar, yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. 3. Perawatan fisik dan bangunan rumah. 4. Penghijauan. 5. Penyediaan lahan terbuka hijau yang sangat berguna untuk resapan air. 6. Perawatan selokan. 7. Diadakan penyuluhan tentang lingkungan hidup. 8.
mengadakan kerja bakti secara rutin. 9. Aktif menyelenggarakan dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan. D. Permasalahan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan hidup umumnya berakibat dari ulah tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi alam secara tidak bijaksana. Dampak masalah terhadap makhluk hidup sangat besar. Salah satunya terganggunya ekosistem yang berimbas pada punahnya makhluk hidup dan terjangkitnya wabah penyakit. Upaya penanggulangan masalah lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat. Permasalahan lingkungan yang sangat serius di Indonesia adalah pencemaran air yang disebabkan pembuangan limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah, kaleng bekas, bungkus plastik bekas, dan limbah industri. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Pencemaran udara menyebabkan terjadinya peningkatan suhu bumi yang disebut pemanasan global atau global warming. Pemanasan global disebabkan oleh gejala efek rumah kaca atau greenhouse effect sebagai akibat makin banyaknya polutan atau zat yang mencemari lingkungan di atmosfer bumi. Adapun gas-gas yang memberi efek rumah kaca antara lain karbon dioksida atau CO2, CFC, metana, dan oksida nitrogen. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah serta pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan. Eutrofikasi adalah tertutupnya permukaan air oleh tumbuhan air, misalnya alga atau enceng gondok, karena air sangat kaya kandungan nitrogen yang berasal dari pupuk atau sampah organik yang telah diuraikan mikroorganisme. E. Dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Air kotor dapat menyebabkan penyakit diare, penyakit kulit seperti kudis, panu, gatal-gatal. Tanah tercemar akan merugikan tanah menjadi tidak subur. Pencemaran dan perusakan lingkungan. Kerusakan hutan, terutama penebangan secara liar, mengakibatkan erosi yang berimbas pada berkurangnya kesuburan tanah. Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dan industri dapat mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan produk pangan. Ada tugas untuk anak-anak, yaitu kerjakan di buku tulis hanya jawabannya saja. Soal ada 10. A. Pilihan ganda 5 soal. B. Isian 5 soal. Selamat mengerjakan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran PNH pada hari ini. Terima kasih.
Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.